One, two, three, come on. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Pak Guru. Hari ini kita belajar tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 1, sumber energi. Pembelajaran 5. Selamat menyaksikan. Hari ini Siti pulang sekolah dijemput ibu. Mereka pulang naik angkutan umum. Siti senang pulang bersama ibu. Tiba-tiba, mobil yang mereka tumpangi mogok. Ternyata mobil itu kehabisan bahan bakar. Para penumpang terpaksa turun. Mereka mencari kendaraan lain. Begitu pula dengan Siti dan ibunya. Setelah naik kendaraan lain, Siti dan ibunya asyik bercakap-cakap. Simaklah percakapan mereka. Siti: Bu, mengapa ya angkot tadi mogok? Sebab bensinnya habis. Kalau bensinnya habis, mesinnya tidak dapat hidup. Akibatnya, mobil tersebut mogok. Berarti bensin sumber energi mobil ya, Bu? Benar, Nak. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. Bahan bakar minyak terbuat dari apa, Bu? Bahan bakar minyak BBM berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Berarti sulit ya, Bu, memperoleh BBM itu? Iya, Nak. Butuh waktu yang sangat lama. Apakah BBM hanya untuk menghidupkan kendaraan, Bu? Oh, tidak. BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor, di pabrik untuk menghidupkan mesin pabrik. Jadi, di mana saja BBM banyak digunakan. Lama-kelamaan dapat habis ya, Bu? Betul, Nak. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan BBM. Mengapa? Oh, begitu ya, Bu? Iya, Nak. Wah, kita sudah sampai. Ayo siap-siap turun. Oh iya, Bu. Kalian telah membaca percakapan di atas. Sekarang, mari kita bahas bersama beberapa pertanyaan berikut ini. Tuliskan paling sedikit 3 hal terkait sumber energi sesuai isi percakapan. Ya, kalian bisa lihat jawabannya di layar ya. Berikutnya, kita akan membuat kalimat yang kata-katanya sudah ditentukan. Yang pertama, fosil. Bahan bakar minyak berasal dari fosil, hewan, dan tumbuhan. BBM. BBM banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mogok. Kendaraan mogok karena kehabisan bahan bakar. Bensin. Bensin dapat digunakan untuk menjalankan kendaraan bermotor. Dan energi. Energi yang ada di alam semakin sedikit. Berdasarkan percakapan di atas, kita dapat mengetahui tentang BBM. Untuk menghasilkan BBM membutuhkan waktu yang lama. Penduduk dunia semakin padat, sehingga kebutuhan terhadap BBM semakin banyak. BBM dipakai setiap hari oleh manusia.
Untuk menghasilkannya dibutuhkan waktu jutaan tahun. Itulah sebabnya kita berkewajiban untuk melakukan penghematan BBM agar tidak cepat habis. Kalian adalah warga negara yang baik. Kita harus peduli terhadap hal ini. Sekarang diskusikan cara untuk menghemat BBM. Mari kita bahas bersama ya. Cara menghemat energi yang berupa BBM, bahan bakar minyak. Yang pertama, beralih menggunakan kendaraan umum saat bepergian. Cukup berjalan kaki saat akan menuju tempat yang dekat. Menggunakan sepeda saat pergi ke tempat yang dekat. Mengurangi penggunaan BBM dengan menggunakan energi alternatif. Kemudian menggunakan BBM dengan bijak sesuai kebutuhan. Sesampainya di rumah, Siti melihat jam dinding. Siti bertanya kepada ibu pukul berapakah sekarang. Ibu menjelaskan bahwa sekarang pukul 11. Lihatlah gambar berikut. Gambar ini menunjukkan pukul 11. Jarum pendek terletak pada angka 11 itu menunjukkan jam. Jarum panjang terletak di angka 12 itu menunjukkan menit. 15 menit kemudian Siti makan siang, berarti Siti makan pada pukul 11.15. Bagaimana cara menggambarkan pukul 11.15 pada jarum jam? Kalian bisa lihat pada layar ya. Itu jarum panjang menunjukkan menit. Nah, menit yang harus ditunjukkan adalah menit ke-15. Setiap angka yang ada pada jam dinding ini dari 12 ke 1 itu 5 menit, 1 ke 2 juga 5 menit, 2 ke 3 5 menit. Jadi 15 menit itu di angka 3. Berikutnya jam yang menunjukkan 11.30. Kembali, lanjut tadi ya, di angka 3, 15, berarti di angka 4 tambah 5, 20, di angka 5, 25, di angka 6, menitnya jadinya 30. Nah, jam berikut ini menunjukkan 11.30. Tetapi, jarum pendeknya tidak tepat menunjukkan angka 11, karena menitnya sudah angka 30, akan mendekati ke jam 12. Perhatikan gambar jam yang ada pada layar. Soal ini juga terdapat pada buku paket kalian. Nah, sekarang kalian berkonsentrasi bagaimana Pak Guru menyelesaikan soal jam berikut ini. Pukul 7. Nah, 07 itu menunjukkan jam, jadi 07-nya itu jarum pendek di angka 7. Jika menitnya 00, berarti mulai dari angka 12. Jarum panjangnya di angka 12. Yang nomor 2, pukul 7. Jarum pendek berarti ada di angka 7. Untuk menit ke-20 itu ada di angka 4. Kalian harus mengetahui bahwa dalam satu hari ada 24 jam. Pukul 00 sampai pukul 12.00. Dimulai dari tengah malam sampai tengah hari. Setelah pukul 12 siang, ada pukul 13 siang. Pukul 13 dapat disebut dengan pukul 01.00 siang. Dengan demikian, pukul 14 sama dengan pukul 2 siang. Gambar di samping menunjukkan pukul 13. Jarum pendek di angka 1. Jarum panjang di angka 12. Jadi pukul 13 sama dengan pukul 1 siang. Berikutnya, gambar menunjukkan pukul 14. Jarum pendek di angka 2. Jarum panjang di angka 12. Jadi pukul 14 sama dengan pukul 2 siang.
Siti bangun tidur pukul 5. Lalu Siti mandi, ibadah, dan melakukan persiapan berangkat sekolah. Kegiatan itu berlangsung selama 1 jam. Artinya pukul 6, Siti siap berangkat sekolah. Jika Siti berangkat sekolah pukul 6 pagi, Siti sampai di sekolah pukul 7. Jadi, lama perjalanan Siti ke sekolah adalah 1 jam. Nah, berikutnya kegiatan kalian bersama orang tua di rumah. Orang tua membimbing siswa berlatih menggambar jarum jam pada suatu lingkaran. Selamat mencoba ya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang menjelaskan dan menentukan lama waktu suatu kejadian berlangsung. Berikutnya, mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Kemudian, menggali informasi tentang sumber dan bentuk energi yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan eksplorasi lingkungan. Sampai jumpa esok hari ya. Tetap semangat belajar dari rumah. Dah. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran Pak Guru ini. Bagi kalian yang belum memencet tombol subscribe dan tanda lonceng, dipersilakan. Ingat, subscribe itu gratis ya. Terima kasih sudah mensupport Pak Guru.